الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-ayah sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan ialah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Seperti yang sering kita dengar tentang nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Menurut harfiah, nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran adalah waktu diturunkannya Al-Quran yang bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qadr ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Namun nuzulul Quran sering diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Sebagai pengetahuan umum bahwa Lailatul Qadar jatuh pada sepertiga malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Mengapa berbeda? Jadi perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia secara keseluruhan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pada tanggal 17 Ramadan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kemudian dikuatkan dengan riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar dan kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tabrani. Sementara itu, nuzulul Quran sering diperingati pada tanggal 17 Ramadan
dengan mengadakan pengajian ataupun tabligh akbar, dan tidak pada malam Lailatul Qadar. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Ramadan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 41 tahun mendapatkan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, peringatan nuzulul Quran yang diperingati oleh umat Islam pada tanggal 17 Ramadan dimaksudkan untuk memperingati nuzulul Quran ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Begitupun ketika Lailatul Qadar merujuk pada diturunkannya Al-Quran, itu ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan terkait nuzulul Quran. Setelah kita mengetahui betapa mulianya Al-Quran sebagai pedoman hidup yang Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril alaihi salam, kita juga sebagai manusia harus punya rasa memuliakan Al-Quran. Salah satu cara untuk memuliakan Al-Quran yaitu dengan cara mencintai Al-Quran terlebih dahulu. Dijelaskan pada Quran Surah Ali Imran juz 3 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan menghapus dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang mencintai Allah haruslah mencintai Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Allah berarti mencintai Al-Quran sebagai kalamnya. Dia pun harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW berarti menerima dan mencintai ajaran-ajaran beliau. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perlu kita ketahui pendidikan yang paling utama yang mesti kita terapkan kepada anak-anak kita sejak dini, yaitu mencintai apa itu Al-Quran. Karena dengan cara mencintai Al-Quran, mereka akan mencintai Tuhannya, mencintai Rasulnya, serta mencintai keluarga dan agamanya. Tapi bagaimana cara kita mengetahui bagaimana caranya untuk mencintai Al-Quran? Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mencintai Al-Quran lebih dalam. Salah satunya yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Akan tetapi di sini bukan soal banyaknya kita membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga disandingkan dengan kualitas kita membaca Al-Quran dengan tartil, memahami apa isi kandungan maknanya. Karena ketika kita sudah mengetahui isi kandungan maknanya, di hati kita akan tersingkap keindahan Al-Quran itu. Dan semua itu perlu manajemen dan strategi. Ketika sebuah cinta itu butuh perjuangan, usaha, dan butuh kebiasaan juga. Maka marilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, berlimpah-limpah pahala,
hidayah yang Allah turunkan langsung kepada kita semua, kita sempatkan untuk sering-sering membaca Al-Quran. Karena disitulah nantinya akan tumbuh rasa cinta kepada Al-Quran. Dan jangan lupa juga sholawat yang kita lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idha utanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idha utanama. Arda maulahu bimaltazama tubalin nafsi bitaqwaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Askia Faidah Hapsari dari kelas 5C. Sambil menunggu buka, Askia akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Sudah siap mendengarkan teman-teman? Askia mulai ya. Kisah Nabi Musa adalah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 136 kali. Wow, banyak banget ya teman-teman. Nabi Musa adalah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dan satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa diutus untuk menyiarkan agama Islam oleh Allah pada saat Raja Fir'aun memimpin Mesir. Fir'aun adalah raja yang kejam dan zalim. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Kemudian mimpi itu ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki tersebut. Sungguh, Fir'aun telah semena-mena di bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Dia menindas segolongan dari Bani Israel dan menyembelih anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 4. Ibu Nabi Musa, Yukabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa di sungai Nil. Allah berjanji akan mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut oleh keluarga Fir'aun. Saat bersama Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa. Hingga akhirnya Yukabat yang menyusui Musa. Ibu Nabi Musa, Yukabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa di sungai Nil. Allah berjanji akan mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut oleh keluarga Fir'aun. Saat bersama Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa, hingga akhirnya Yukabat yang menyusui Musa. Allah juga menunjukkan Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular, serta dada yang bercahaya. Namun, tak ada yang percaya pada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa hanyalah permainan sihir belaka. Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah
mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir. Fir'aun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli-ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihi salam. Namun, Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah kepada Musa. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang, angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli-ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar dan memakan ular milik ahli-ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihi salam. Namun, Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah kepada Musa. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang, angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang beriman. Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucap bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tak diterima oleh Allah. Allah lalu mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'aun kini berada di Museum Mesir. Dari kisah Nabi Musa alaihi salam dan perlawanan melawan Fir'aun terdapat hikmah dan pelajaran. Nabi Musa adalah sosok yang berani melawan penguasa zalim dan bertindak sesuka hati. Nabi Musa berani mengatakan kebenaran. Demikian cerita Nabi Musa alaihi salam. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailan Nabil Mutaza, kelas 2A. Aku akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal
Assalamualaikum